kita mendirikan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan berbudi yang tenang menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat panitia dan anggota-anggota Dokurisu Sosaka yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita dapat kumpul di sini tanpa halangan suatu apapun. Dengan sambutan pembukaan saya ini, saya umumkan bahwa sidang BPU PKI yang kedua ini resmi dibuka. Di sini saya selaku Ketua Panitia pada sidang BPU PKI pertama akan menyampaikan beberapa usulan yang saya terima pada sidang tersebut. Usulan yang pertama yaitu tentang dasar negara, yang kedua yaitu tentang unifikasi atau federasi, yang ketiga tentang keuangan, yang keempat tentang agama dan negara, yang kelima tentang pembela negara, yang keenam tentang warga negara, yang ketujuh tentang bentuk negara dan kepala negara, yang kedelapan tentang daerah, yang kesembilan tentang kemerdekaan selekas-lekasnya. Mari kita pemungutan suara dengan cara voting. Mengapa dengan cara voting? Mengapa tidak musyawarah mufakat saja? Karena dengan voting kita bisa memutuskan masalah dengan adil. Juga dapat menghemat waktu karena tidak mengeluarkan kata yang tidak bermanfaat. Mari kita pemungutan suara dengan cara voting. Mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi anggota sekalian sudah mendengar bahwa dipilih sidang Dokurisu Sosakai yang kedua ini. Panitia itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah terang NKRI yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya mau beristirahat. Nasionalisme dan patriotisme terlihat sangat nyata dalam perbincangan dalam sidang BPU PKI tanggal 10 dan 11 Juli 1945 ketika membahas masalah wilayah negara. Semangat tersebut antara lain dikemukakan oleh beberapa tokoh berikut ini. Soal lain pula berhubung dengan tanah Papua. Memang hal ini dalam ilmu pengetahuan etnologi, bahasa geografis, ada yang membuktikan bahwa Pulau Papua tidak masuk tanah Indonesia. Tetapi paham ini hanyalah dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Tetapi ada juga paham-paham yang menyatakan bahwa seluruh Papua masuk Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang yang mempunyai paham yang menyatakan bahwa Indonesia. Maka apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian, kehendak, dan kemauan dan menjunjung tinggi apa yang diangan-angankan, hendaklah sanggup bahwa tanah Melayu itu tanah air kita, tanah Papua itu sumber kekayaan kita. Oleh karena itu saya setuju dalam menentukan batas halaman tanah air kita. Hendaklah kita berpikir sebaik-baiknya. Jika serangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan itu menjadi aturan yang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan ada permintaan yang nyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara, bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk dalam lingkungan kita, dengan senang hati mereka akan kita terima sebagai bangsa dalam Indonesia merdeka. Bagaimana jika kita menambahkan Malaya? Ya, kita harus menambah Borneo Utara agar masuk ke wilayah. Saya akan menambahkan Papua supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kami mengusulkan untuk pulau sekitarnya dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Permisi Ketua, Undang-Undang Dasar Negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh. Maksudnya UUD dari suatu negara. Kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian, kita dapat mengerti maksudnya. UUD yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar UUD itu. Segala pembicaraan dalam sidang ini mengenai rancangan UUD sangat penting karena pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk rangka apa maksudnya UUD ini. Naskah undang
undang-undang akhirnya diterima dengan bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945.